Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan pensyariatannya zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya. Namun, untuk menegaskan pentingnya masalah zakat, itu harus diperinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang jauh lebih jelas dan gamblang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan sholat di 28 tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan berapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata sholat dalam banyak ayat di Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang disandingkan dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal soleh. Iman merupakan perbuatan hati, sedangkan amal soleh yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah sholat, yang merupakan ibadah badaniyah atau ibadah dengan gerakan badan. Kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman, didahulukan ajakan sholat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau SAW mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW menyebutkan sholat dan zakat dalam hadis di atas karena besarnya perhatian terhadap keduanya dalam berdakwah kepada Islam, juga dalam rangka mengikuti prinsip-prinsip at-tadarruj, bertahap fase demi fase dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kedudukan zakat yang tinggi dalam Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena dalam melaksanakan dan menerapkannya mengandung tujuan-tujuan syar'i atau maqasid syariah yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan di akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin. Di antara tujuan-tujuan zakat adalah yang pertama, membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan kewajiban agung ini.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sikap kaum mukminin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan sebagai karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim. Dengannya nikmat akan langgeng dan bertambah. Imam As-Subki rahimahullah taala mengatakan, di antara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku umum kepada seluruh taklif atau beban agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta mereka. Dan yang ketiga, mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa. Ada juga hadis yang menegaskan makna di atas, sebagaimana dalam hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ayat di atas mengumpulkan banyak tujuan dan hikmah syar'i yang terkandung dalam kewajiban zakat. Tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah itu terangkum dalam dua kata yang muhkam, yaitu dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Keempat, membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil. Imam Al-Kasani rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya zakat membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak pada pemiliknya. Semua itu terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela. Sifat ini menjadikan manusia berupaya untuk selalu mewujudkan ambisinya, egois, cinta hidup di dunia, dan suka menumpuk harta. Sifat ini akan menumbuhkan sikap monopoli terhadap semua. Tentang hakikat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu qatura." Dan manusia itu sangatlah kikir. Quran surah Al-Isra ayat 100. Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala berkata, kecintaan yang mendalam terhadap harta bisa melalaikan jiwa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut agar pemilik harta mengeluarkan sebagian harta yang dipegangnya agar apa yang dikeluarkan itu menjadi alat penghancur ketamakan terhadap harta. Kebahagiaan manusia tidak bisa tercapai dengan sibuk menumpuk harta. Akan tetapi kebahagiaan itu akan terwujud dengan menginfakkan harta untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghibur dan membantu orang miskin. Al-Kassani rahimahullahu taala berkata, pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang-orang yang lemah dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pertumbuhan harta yang dizakati. Telah diketahui bersama bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkan kepada kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim." Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Dan juga dalam firman-Nya yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah As-Saba ayat 39. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun. Salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ma naqasat shadaqah min mal." Yang artinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam sebaik-baik keadaan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.